Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah. Qala Sayyidina Imam al-Arabi bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan ma kharrabal qulub illa qillatul khauf. Bahwa tidak ada yang lebih merusak hati kecuali sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitnya rasa takut ini karena lemahnya keimanan dia terhadap akhirat. Semakin seseorang itu mengingat, mengimani, meyakini, memahami masa depannya kelak di akhirat, maka dia akan selalu merasa takut, merasa khawatir. Dan rasa takut ini ada dua level. Ada level rasa takut fil bidayah, rasa takut pada permulaan, yaitu ketika seseorang takut karena dosanya, takut atas perbuatan yang ia perbuat, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut diazab. Nah, ini rasa takut yang ada di permulaan. Apa berarti kemudian ketika seorang mencapai derajat yang tinggi, rasa takut itu hilang? Enggak, rasa takut tetap ada. Hanya saja, rasa takutnya itu beda. Kalau kita di permulaan, takut karena dosa yang kita perbuat, takut karena diadab. Tapi mereka, para aulia, para sholihin, semakin rasa takut. Bukan karena mereka banyak berbuat dosa, kesalahan. Bukan karena takut azab. Melainkan karena mereka semakin kenal kepada Allah, maka mereka akan semakin sungkan, semakin takut karena haibah dan jalal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka para aulia itu orang yang paling takut sama Allah ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dikatakan. Orang yang hamba-hamba Allah yang paling takut di antara hambanya al-ulama, maksudnya orang-orang yang paham tentang bagaimana itu cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana masa depan di akhirat. Seperti yang pernah kita bahas rasanya, Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad itu, ya guru saya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan bahwa yang mengerikan itu bukan kematian. Kematian itu sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur ketika wafat husnul khatimah. Tapi itu sebuah keniscayaan. Yang mengerikan bukan matinya, melainkan apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita saksikan, apa yang akan kita dapatkan setelah kematian itu terjadi. Apa? Pertama yang kita lihat itu apa? Nikmat atau sebaliknya? Naudzubillah min dzalik. Nah, maka rasa khawatir, rasa takut ini perlu adanya. Tapi tentu diimbangi dengan rasa berharap. Nah, ini seperti dua sayap burung. Jadi kita takut sama Allah, namun juga jangan berarti kemudian kita menjadi orang yang bingung. Kita harus juga dampingi dengan rasa roja, yaitu harapan yang besar kepada Allah, karena Allah itu Sang Maha Pemurah, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Pemaaf. Tidak peduli siapapun orangnya, maka sudah seharusnya untuk merasa takut. Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, ya Sofiyah Ammah Muhammad, wahai Sayyidah Sofiyah, bibinya Nabi. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, putrinya Muhammad, putrinya Nabi. Ankidha anfusikuma minan nar, selamatkan diri kalian sendiri dari neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a, karena saya ini sekalipun manusia makhluk yang paling dicintai oleh Allah, surga diharamkan kecuali aku masuk ke dalamnya, tapi aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Loh, ini Nabi SAW ngomong sama putrinya, ngomong sama bibinya seperti itu. Nah, apalagi kita. Ya, ini maksudnya agar kita itu merasa waspada, ya, merasa waspada. Bukan berarti kita diperintah untuk memiliki khauf ini kemudian menjadi orang yang bingung, serba takut, linglung. Bukan seperti itu. Melainkan setidaknya setiap perbuatan, perkataan, bahkan lintasan hati kita ini, kita memiliki batas. Kita memiliki rem. Oh, jangan wis mau minum khamr, jangan
Karena takut. Iya kalau anak sempat minta maaf, kalau enggak, kalau anak minta maaf diterima apa enggak, wallahu alam. Misalnya. Mereka para orang soleh seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Harb, alam ya'ni lil mudhnib ayyatub. Apakah orang yang berdosa itu kok belum mau bertobat juga? Sedangkan dosanya itu sudah tercatat di dalam buku catatan amal. Wa huwa ghadan fi qabrihi makrub. Kalau dia tetap meninggal dalam keadaan penuh berlumuran dosa dan minta maaf, maka dia di alam kubur selama itu akan merasa gelisah, gundah, sumpah. Di alam kubur ini tidak ada yang tahu sampai kapan. Soalnya tidak ada yang tahu kiamat kapan. Ini sekarang ini yang Masya Allah mudah-mudahan dapat kenikmatan semua ini ya, yang ada di alam kubur sekarang ini di depan samping-samping kita. Ini tinggal menunggu saja kapan kiamat. Wis itu yang ditunggu. Nah, kalau mendapat kenikmatan enak. Seperti di ruang transit yang VIP. Ketika orang mau pergi, transit dulu. Waduh, Masya Allah ini orang khusus ini VIP. Nikmat. Bisa makan, bisa minum, bisa duduk. Tempatnya enak. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Nanti ketika pada akhirnya masuk ke dalam alam kubur, mudah-mudahan dengan barokah mereka para aulia dan sholihin, ikut bersama mereka. Kan itu harapan kita nih. Mereka tuh sangat takut sekali. Sampai yang ajib ini, la ilaha illallah. Di antara mereka ya Sayyidina Muhammad bin Wasi'. Beliau ini sangat tawal tuh. Beliau ini orang soleh, orang alim. Beliau mengatakan, kita ini sudah tenggelam di dalam perbuatan dosa. Lau anna ahadan minkum yajidu minni rihadzunub lama stata'a an yajlisa ilayya. Itu seandainya kok salah seorang di antara kalian ini mencium baunya dosa, dosanya saya, maka kalian tidak bakal mampu duduk sama saya. Ini saking tawadhunya beliau ya, Sayyidina Muhammad bin Wasi'. Lu kita lu masing-masing, seandainya kok sama Allah Ta'ala dinampakkan dosanya, ya paling tidak bisa duduk bareng. Masing-masing memiliki dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Imam Hasan ini dahsyat sekali. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan seperti ini. Masakin, kesian orang-orang yang dulu ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kenapa? Seandainya, ini kata Imam Hasan Al-Basri, seandainya mereka masuk surga, ini seandainya ya, seandainya mereka masuk surga dengan anugerahnya Allah, misalnya Allah wis dapat masuk surga, kaifa yatajarra ahaduhum an yamurra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang menghina, menyakiti, bahkan membunuh cucunya Nabi. Mempermalukan seperti itu. Seandainya mereka kok masuk surga, yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW. Loh bagaimana mereka itu, keadaan mereka ketemu sama Nabi SAW itu seperti apa? Dengan wajah yang model seperti apa? Sedangkan tangan mereka adalah tangan yang membantai cucunya Nabi SAW. Lalu terus mau ketemu sama Nabi. Qatala walada, sedangkan dia telah membunuh anaknya sendiri, cucunya Nabi. Kata Imam Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, lau anna li madkhalan fi qatli. Seandainya kok saya waktu itu terjerumus ikut dalam andil membunuh Sayyidina Husain. Wa khuyirtu bainal jannati wan nar. Setelah membunuh Sayyidina Husain, kemudian setelah wafat saya dikasih pilihan. Kalau kamu mau masuk surga bisa, atau di neraka. Lakhtartu dukhulan nar. Saya akan lebih mending kalau saya dulu bunuh Sayyidina Husain, saya lebih mending masuk neraka. Kenapa? Khaufan an yandura ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Karena saya khawatir kalau saya masuk surga terus ketemu Nabi, terus Nabi memandang saya dengan pandangan yang enggak enak, pandangan yang murka, maka itu sangat menyakiti diriku dan menyakiti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mending saya di neraka aja. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Udah terus zaman sekarang, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang seperti itu. Duh, cucunya rasa hasut, rasa iri, syahwat yang fana gitu. Karena merasa mungkin tersingkirkan, padahal tidak ada yang menyingkirkan.
merasa disingkirkan, merasa disaingi, merasa ini dan itu. Kemudian dengan mudahnya membicarakan ini kepada anak keturunan Nabi SAW, menuduh ini dan itu. Lah terus mau berangkat umroh, mau ziarah Nabi. Loh, dilirik sama Rasulullah sudah mungkin. Kok didepi sama Nabi? Dihiraukan sama Nabi mustahil. Lu kok masuk surga? Lu kok masuk surga? Ketemu ini Imam Hasan Al-Basri ya, seorang alim, seorang wali, seorang soleh. Ngomong kayak gitu, seandainya saya ikut andil dulu. Terus setelah wafat dikasih pilihan surga atau neraka, milih neraka saya. Daripada neraka lah, ini neraka bukan hal yang remeh. Daripada saya masuk surga terus ketemu Nabi SAW, tidak punya muka saya. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi penting kita ini untuk memiliki rasa takut. Salah seorang di antara mereka itu dikatakan sebagai penutup. Ini bagaimana supaya kita berhati-hati di dalam bermuamalah ya, di antaranya. Ini salah seorang solihin melihat temannya yang baru saja wafat. Kemudian malamnya itu dimimpiin. Kemudian tanya, "Ma fa'alallahu bik ya fulan?" Apa yang Allah perlakukan untukmu ya temanku si fulan? Maka dijawab, Allah memperhitungkan saya tentang 15 kofis. Kofis itu takaran. Anggaplah kalau sekarang itu 15 gram. Ya, 15 gram. Allah menuntut saya atas timbangan 15 gram. Daripada jenis biji-bijian yang saya jual waktu itu. Loh kok bisa? Ditanya. Maksudnya gimana? Iya. Saya itu dulu jualan biji-bijian. Ketika saya jual, timbangan yang untuk pemberat itu kena debu sudah lama. Kena debu dia lebih berat 15 gram. Gitu loh. Jadi ketika saya timbang itu biji-bijian sebetulnya kurang 15 gram. Keberatan debu gara-gara debu. Yang jarang saya bersihkan. Lu gara-gara itu saya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka cuman gara-gara timbangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah itu. Sampai di antara mereka naudzubillah itu diazab gara-gara kayak tadi itu, timbangan. Diazab sampai naudzubillah min dzalik. Makam-makam sebelahnya itu mendengarkan jeritan siksaan daripada orang tersebut. Sampai akhirnya kasihan dikasih syafaat oleh salah seorang yang soleh. Nah maka dari itu sangat penting rasanya untuk kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum bisa merasa takut gimana? Ya kita belajar untuk merasa takut dengan cara meningkatkan keimanan kita. Gimana caranya meningkatkan iman? Di antaranya besok ya pembahasannya di Masjid Al-Falah, tepat itu Risalatul Mu'awanah yang besok ini, insyaallah pembahasannya itu bagaimana kita meningkatkan iman. Nah, di antaranya secara ringkas ya kita melihat bagaimana itu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi SAW sebagai utusan beliau, kemudian bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kelak masa depan di akhirat. Nah sehingga insyaallah dengan rasa takut ini kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju jalan yang diridhai oleh Allah, dan kelak pada akhirnya jika kembali kepada Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.